pada penanganan stunting ini kita harus menelaah problem apa yang ada pada setiap individu. Tidak menyamakan, tidak sama penanganan stunting itu dengan pemberian makanan tambahan, walaupun makanan tambahan adalah salah satu strategi penanganan stunting. Kalau saya katakan Kuningan itu lebih kaya loh dari Banyuwangi. Lebih kaya Banyuwangi Jawa Timur. Bagaimana Banyuwangi? Kemudian kalau kita bandingkan dengan Kulon Progo, Kulon Progo juga jauh lebih kering alamnya itu dari Kuningan. Kalau menurut saya, semakin tinggi suatu korporat atau suatu pemerintahan memperoleh pendapatan dari hasil pungutan, ya menurut saya dari hasil pungutan, apakah itu namanya begitu ya, itu menurut saya itu tidak lebih bagus daripada meningkatkan pendapatan dari hasil pemberdayaan. Makin besar pungutan yang dilakukan kepada masyarakat dalam bentuk apapun, itu makin menunjukkan ketidakmampuan dalam kepemimpinan. Nah, ketika kita berbicara pariwisata, pertanyaannya adalah daya ungkit pariwisata yang sudah kita ada sampai saat ini seberapa besar bagi PAD? Ya, kalau dari obrolan kita kayaknya Dokter Asep ini, Dokter Aher sudah pantas lah untuk mencalonkan bupati kayak gitu. Iya, saya nyalon kemarin. Saya juga berharap kepada pemimpin siapapun nanti, kan ini mah nggak ada tendensi ya. Saya tetap netral sebagai ASN. Ya. Itu mempunyai circle yang banyak di luar. Kalau misal melihat kasus kesehatan nih, karena ketua ID juga ya, Pak Dokter. Nah itu ada kan yang beranggapan bahwa Kuningan ini sekarang lagi sakit gitu. Tanggapannya gimana nih? Ya baik. Sekarang kalau saya amati dalam bidang kesehatan saja ya, kesehatan aja. Ya kesehatan. Kalau kita lihat dari data, kemajuan dalam bidang kesehatan di Kuningan menurut saya itu lebih baik dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten lain. Saya kemarin mendapat kabar ya bahwa keberhasilan kita dalam misalnya penanganan stunting, kemudian keberhasilan kita dalam program kesehatan masyarakat begitu ya. Ini kalau karena saya dulu pernah di Puskesmas ya, tahun 99 saya pernah di Puskesmas. Jadi kalau dilihat dari angka ini kemajuannya luar biasa menurut saya, ya. Kita juga harus menghargai ketika suatu institusi begitu ya ada dalam progres yang bagus, ya kita juga harus sampaikan. Nah itu kalau dari segi makro, jadi dari segi program-program kesehatan. Nah, ada memang permasalahan-permasalahan yang spesifik ya, yang sekarang sedang dan akan terus ditindaklanjuti. Contoh, misalnya bagaimana sih kondisi stunting di Kuningan, apa sih strateginya, ya. Nah, alhamdulillah qadarullah saya juga diamanai sebagai ketua Dewan Pakar untuk tim percepatan penanganan stunting di Kabupaten Kuningan ini. Nah, persepsi yang mesti kita luruskan, orang menganggap bahwa stunting itu selesai dengan PMT, pemberian makan tambahan. Itu PMT. Kalau kita lihat datanya, bukan hanya masyarakat yang awam, tetapi sampai ke korporat besar juga masih ada berpikiran seperti itu. Contoh, misalnya ada satu bank, dia ada CSR. Nih, saya sudah memberikan bantuan untuk penanganan stunting. Ya, memberikan apa Pak? Ini saya memberikan makanan tambahan buat 200 orang balita. Ya. Kapan Pak? Kemarin tuh, ini ada fotonya, laporannya. Ya. Ketika saya tanyakan, Pak, memang stunting bisa selesai dengan satu kali makan? Emang gimana Dok? Stunting itu paling tidak dimulai dari 1000 pertama kan? 1000 pertama kehidupan, 1000 hari pertama kan? Nah, ketika misal kita ngambil salah satu segmen saja, ya misalnya dengan berat badan kurang misalnya ya,
penanganan itu sewajarnya kita cari akar masalah setiap individu itu apa gitu. Contoh baru saja saya kemarin kita berdiskusi, saya melihat data begitu ya. Di daerah sini juga ada. Saya melihat data, ada yang penanganan itu ternyata bukan masalah asupan gizi. Ya. Waktu lahir dia berat badannya 2.600. Artinya cukup ya, di atas 2.500. Kemudian kita lihat panjang badannya itu 51 cm. Tapi ketika dia di bawah 2 tahun makin lama makin turun, makin lama makin turun. Kalau dulu KMS mah ada di bawah garis merah tuh. Ya. Pertanyaannya, kalau kita misalnya dilakukan intervensi dengan PMT, dengan makanan segala macam, apakah menangani masalah? Ternyata pada kasus ini enggak. Ibunya tunarungu, bapaknya juga tunarungu. Ya, kasusnya dekat-dekat sini lah. Ya, cuma nggak bisa saya buka ya. Ya. Nah, apakah itu bisa dengan PMT? Enggak. Solusinya apa? Dengan pendampingan. Ada satu lagi di daerah dekat-dekat sini juga. Problemnya adalah berat badannya terus menurun. Ya, ketika kita lihat kondisi spesifiknya, yang jadi problem bukan pada masalah ekonomi, bukan penyediaan makanan. Yang jadi problem adalah rumahnya itu di pinggirnya itu ada kandang kambing, kemudian kandang ayam. Ya, sehingga anak itu mudah sakit. Jadi kalau kita intervensi dengan wah ini perlu makanan kirim sehari berapa kali, bukan itu problemnya. Kasus yang kita angkat 1 tahun yang lalu ya, ada berat badan itu nggak naik-naik. Problemnya adalah bukan pada anak itu nggak kebeli makanan, tetapi orang tua dari anak itu HIV, ayahnya meninggal, ibunya juga ternyata AIDS, begitu ya, anaknya juga sama, sehingga di sini timbul tuh stomatitis. Jadi ketika di barusuhnya diobatin, eta budak teh gendut sorangan, teu kudu dihuapan. Ada kasus lagi. Jadi intervensinya itu kalau misal untuk stunting tidak bisa disamaratakan. Makanya ketika kita sampaikan pada tim ya, telitilah masalah itu case by case, kasus demi kasus. Walaupun ini lama, tapi ini akan berhasil guna. Ya. Ada satu lagi di daerah Kuningan sebelah utara. Di sana mah kalau misalnya anak di daerah tertentu apa ya, teu kenging makan hanyiran. Jadi protein dari hewani, ya kepercayaan dari setempat itu tidak boleh dikasihin. Artinya apa? Kan masyarakat mungkin anaknya hanya mengkonsumsi dari sayuran kayak begitu ya. Ini juga ada. Jadi intinya Kang Deden ingin saya sampaikan, pada penanganan stunting ini kita harus menelaah problem apa yang ada pada setiap individu, tidak menyamakan, tidak sama penanganan stunting itu dengan pemberian makanan tambahan, walaupun makanan tambahan adalah salah satu strategi penanganan stunting. Jadi antara mereka lah ya, kalau kita lihat permasalahan yang spesifik diantaranya itu. Itu kalau kesehatan ya Pak. Kalau secara kan ngebahasnya ada yang bilang Kuningan lagi sakit. Berarti tadi menjawabnya dari perspektif kesehatannya. Kalau perspektif yang lain, karena saya melihat kan Dokter Asep ini sering mengamati fenomena juga yang bukan hanya kesehatan. Bagaimana memandang Kuningan sekarang ini? Oh baik ya. Jadi bagaimana kondisi global bisa ekonomi, pendidikan, kesehatan, tentang Kabupaten Kuningan. Jadi begini Ibu Bapak semua, sahabat-sahabat mungkin yang menyimak di Kuningan Mas. Yang terjadi di daerah Kuningan, kita coba lihat dari skala makro dulu, dari skala makro. Kemudian kita coba lihat dari segi global dulu. Jadi biar tahu posisi Kuningan itu untuk tingkat Jawa Barat, contoh misalnya tingkat angka kemiskinan, kita berada di posisi berapa. Sehingga dengan tahunya posisi itu sebetulnya kita bisa menentukan dari parameter misalnya dari IPM ya, kemudian parameter
seperti angka kemiskinan begitu ya, angka kemiskinan kan Pengangguran. juga angka pengangguran, kemudian juga angka untuk melanjutkan pendidikan. Itu parameter-parameter yang bersifat global. Nah, sebetulnya tinggal membandingkan saja, dibandingkan dengan standar rata-rata nasional atau dibandingkan dengan standar yang ada di Jawa Barat. Posisi kita tuh di mana? Sehingga kita itu bisa menjawab apakah Kuningan itu baik-baik saja ataukah misalnya dalam kondisi harus dirawat inap, atau masuk UGD begitu ya. Bisa kita bandingkan seperti itu. Karena urutan kedua berarti harus rawat inap. Rawat inap atau ICU. Kalau yang kelima mungkin bisa rawat inap ya. Kedua ke satu ICU. Baik Kang Deden. Jadi kalau sebetulnya saya punya beberapa pemikiran tentang hal itu ya, tentang kaitannya bagaimana kita Kuningan menatap Kuningan ke depan itu Kang Deden ya. Karena saya sebagai ASN ya saya tidak akan berbicara figur, saya nggak akan berbicara tokoh begitu ya. Saya akan berbicara mungkin tentang bagaimana lebih ke arah, mungkin ini juga bisa menjadikan salah satu solusi Kang Deden gitu ya. Sekali lagi saya sudah menandatangani fakta integritas bahwa ASN harus normal, harus netral gitu ya. Tapi bukan berarti tidak urun pendapat. Justru ini harus kita lakukan urun pendapat gitu ya tentang bagaimana ya mungkin Kang Deden mah ya Kuningan teh bade dikumahakeun gitu kan ya. Tapi bentar Pak. ASN-nya pensiunnya maksudnya masih lama kan? Mohon lami. Oh, masih lama. Jadi kita tetap pegang sebagai salah satu bentuk loyalitas kita ya. Nah, tapi kita juga punya pemikiran Kang Deden yang bisa menjadi salah satu mungkin sumbangsih ya di pemikiran-pemikiran kita itu terhadap apa sih misalnya program Kuningan ke depan atau kriteria pemimpin Kuningan ke depan. Karena ini kan tidak menyangkut nama figur, figur gitu ya. Dan saya rasa itu berhak. Karena itu adalah salah satu kebebasan kita berpendapat gitu ya. Nah, yang mungkin yang ingin saya sampaikan di sini adalah ketika kita mempunyai kekayaan yang sedemikian luasnya itu sedemikian besar ya. Kalau saya katakan Kuningan itu lebih kaya loh dari Banyuwangi. Lebih kaya Banyuwangi Jawa Timur. Bagaimana Banyuwangi? Kemudian kalau kita bandingkan dengan Kulon Progo, Kulon Progo juga jauh lebih kering alamnya itu dari Kuningan. Ya. Tapi kenapa kok ketika kita berbicara misalnya saja ya, berbicara tentang produktivitas dari masyarakat yang menghasilkan misalnya pendapatan asli daerah begitu ya, rasanya ini ada sesuatu yang perlu berpemikiran yang lebih strategis. Kemarin saya baca Banyuwangi itu tanggal 3 April dia memperoleh penghargaan tingkat Jatim gitu ya, tingkat Jawa Timur. Bagaimana dia mempunyai sistem perencanaan ya yang bagus, year by year, kemudian 5 tahunan. Kemudian saya baca juga tanggal 23 April kalau nggak salah ya, Banyuwangi itu salah satu kabupaten dengan pertumbuhan tertinggi se-Indonesia. Padahal asalnya Banyuwangi itu dilirik pun enggak, cuma ikut nyebrang ke Bali begitu ya rata-rata ya. Nah ini juga saya telisi kenapa ini bisa perubahannya itu sedemikian besar itu, padahal kalau kita lihat potensinya itu tidak lebih bagus daripada Kuningan. Ada beberapa strategi yang saya baca di sana itu dengan keseriusan tingkat tinggi menurut saya. Keseriusan tingkat tinggi. Ya. Kayak gimana tuh? Di antaranya adalah kalaulah dulu kita punya misalnya gitu ya, nggak apa-apa saya nyebut nama figur karena ini memang formal Gubernur Jawa Barat dulu ya, misalnya Kang Emil dulu punya One Pesantren One Product ya. Siapa tuh? Kang Emil dulu kan? Kang Emil, Ridwan Kamil dulu kan? Ya. Nah, di sana itu di Banyuwangi itu ada One Village One Corporate seperti itu. Jadi ada satu desa itu satu korporasi gitu ya. Kemudian juga di sana itu ada One Village One Product. Dan itu betul-betul keseriusan tingkat tinggi kalau menurut saya.
Karena bukan hanya menjalankan program di atas kertas dan laporan kepada media dan kepada dewan, ya. Tetapi yang mengadakan pelaporan adalah bukti real nyata dari masyarakat, begitu ya. Contoh misalnya di sana itu ada pengrajin batik. Ketika ada pengrajin batik di sana, bagaimana mereka diberdayakan dan di planning, begitu ya, dan sekaligus pemasarannya itu dibantu. Contoh misalnya begitu ya. Jadi seluruh PNS di sana itu harus menggunakan batik geblogan namanya, kalau nggak salah ya, punten dikoreksi ya. Ya, produksi dari satu desa di sana. Sekolahnya juga pakai batik itu, PNS-nya pakai batik itu, swasta juga pakai batik itu. Nah, pada hari-hari tertentu juga pakai batik itu. Menurut saya ini keseriusan tingkat tinggi kan. Jadi mereka itu bukan hanya dibimbing, dibina dan diberdayakan dari segi kualitas, juga segi regulasi keberlanjutan ekonominya, buka pemasaran mereka juga ada. Misalnya gitu. Nah, kalau misal tadi mencontohkan itu ya. Misalnya salah satunya contohnya gitu ya. Kalau Kuningan nih, potensinya katanya kan lebih besar kan? Betul, betul. Menurut Pak Dokter, dari sisi mananya? Baik. Parkir misal. Ya. Itu bagus juga untuk potensinya. Kalau menurut saya sih ya, semakin tinggi suatu korporat atau suatu pemerintahan memperoleh pendapatan dari hasil pungutan, ya menurut saya ya, dari hasil pungutan, apakah itu namanya begitu ya, itu menurut saya itu tidak lebih bagus daripada meningkatkan pendapatan dari hasil pemberdayaan. Menurut saya begitu ya, menurut saya begitu ya. Cikasarna mah ari mungut mah tuh kudu pintar-pintar teuing atuh. Ya. Tapi memberdayakan dengan keseriusan tingkat tinggi itu betul-betul punya memerlukan pemikiran. Kayak contoh batik tadi kan. Kayak contoh batik tadi. Kan di kita juga ada, misalnya ada batik di Cukubangsari. Iya. Sudahkah orang-orang Kuningan tahu akan ada sentra batik di Cukubangsari? Sudah berapa banyak pegawai-pegawai swasta di sini yang diwajibkan untuk membeli produk batik dari Cukubangsari? Mereka betul, alhamdulillah sekarang mereka dibina kan. Tapi kalau misalnya pemasarannya nggak dibantu, ini juga jadi problem sendiri bagi mereka, begitu ya. Nah, itu diantaranya begitu. Pemberdayaan berarti kan? Pemberdayaan tingkat tinggi, gitu kan, ya? Menurut saya begitu, Kang. Ya. Kalau saya baca beberapa salah satu daulah Islamiyah ya. Tolong dikoreksi Ibu Bapak semua, saya pernah baca, cuma saya belum melihat teks aslinya katanya. Makin besar pungutan yang dilakukan kepada masyarakat dalam bentuk apapun, itu makin menunjukkan ketidakmampuan dalam kepemimpinan. Ya. Itu yang saya baca, punten ya kalau ini koreksi. Saya tidak bermaksud mendiskreditasi siapapun ya. Tapi yang pernah saya baca demikian, begitu ya. Jadi yang paling bagus adalah bagaimana pemberdayaan dan kemandirian sehingga menghasilkan PAD sebagai salah satu dampak. Ya, dampak realnya kan masyarakatnya. Ya, dampak tidak langsungnya PAD-nya begitu ya. Nah, kalau Kuningan tadi kan batik juga mencontohkannya. Potensi untuk PAD-nya besar, apa kira-kira? Baik. Ya. Jadi gini Kang Deden, kalau kita berbicara tentang analisis kebijakan publik ya, analisis kebijakan publik, ya kebetulan saya juga pernah belajar tentang itu, ya. Itu harus kita lakukan pertama mapping, ya, mapping daerah. Kalau setiap daerah itu mempunyai potensi yang menurut turun-temurunnya, misalnya ada sesuatu kelebihan dari desa tersebut, contoh di kita kan di daerah utara misalnya ada produksi gula aren ya, Hantara, kemudian juga Ciniru, kemudian sampai ke daerah Ciwaru gitu ya. Itu kan produksi gula aren banyak. Ini juga pernah terjadi di Banyuwangi. Di Banyuwangi itu satu desa itu ada korporat khusus memproduksi gula semut. Dan pemasarannya bukan di Banyuwangi, keluar ya. Sampai ke Jakarta itu disuplai oleh siapa? Dari Banyuwangi. Silakan teman-teman coba baca. Pertanyaannya, apakah kita sudah memberlakukan seperti itu?
Kalau mereka hanya menjual ke pasar tradisional, pasar yang ada di Kuningan, mungkin harganya harga standar seperti itu. Tapi tatkala mereka misalnya diberdayakan, mereka misalnya sampai mempunyai standarisasi SNI begitu ya, untuk gula tingkat, kalau kita istilahkan ya, tingkat kadar airnya itu sampai sekian persen begitu ya. Kemudian mereka difasilitasi untuk label halal dan sebagainya begitu ya, dan quality assurance yang bagus. Kita kan bisa coba melakukan kerjasama. Siapa sih sebetulnya membutuhkan gula semut itu? Misalnya seperti itu. Ini bukan angan-angan, dan ini sudah kejadian, sudah ada. Dan besar itu PAD-nya. Besar. Kalau Kang Deden lihat ya, sejak tahun punten ya, saya menyebut menyebut salah satu bupatinya di sana. Ya salah satu bupatinya di sana ya. Pertama, dia bisa menurunkan angka kemiskinan. Kemudian juga dia bisa meningkatkan PAD itu ya. Kalau saya nggak ngelihat sekitar 200 sekian persen, Kang Deden. 200%. Berarti kan lebih dua kali lipatnya PAD-nya di sana. Artinya dengan masyarakat yang tidak membanyak polesan juga seperti itu ternyata bisa. Jadi kembali ke pertanyaan Kang Deden tadi, kita lakukan mapping, Kang Deden. Tiap daerah itu mempunyai kearifan, mempunyai potensi. Jangan sampai kita juga beranggapan masyarakat desa seperti apa gitu. Justru di desa lah akan lahir calon-calon PAD yang sekarang sedang tumbuh. Tinggal kita hanya menyemaikan bibit itu, apakah kita membiarkan tumbuh apa adanya, gitu ya. Jadi mapping potensi-potensi yang sekiranya bisa diberdayakan tiap-tiap daerah. Pariwisata, kan sekarang terpaku pariwisata. Ya. Kalau kita berbicara pariwisata, memang salah satu, kalau kita ingat ya, gagasan dari Kang Aher, Kang Aher, bahwa Kuningan itu Aher asli, bukan Aher KW saya ya. Kuningan itu salah satunya dialokasikan menjadi kawasan pendidikan, pariwisata, di antaranya sama sumber alam ya, kayak pertanian gitu ya. Nah, ketika kita berbicara pariwisata, pertanyaannya adalah daya ungkit pariwisata yang sudah kita ada sampai saat ini seberapa besar bagi PAD? Yang pertama daya ungkit ya. Yang kedua, apakah pariwisata yang tumbuh di sana itu sesuai dengan grand planning kita apa enggak? Atau tumbuh dengan sendirinya? Nah, kalau misalnya itu sudah sesuai dengan grand planning, apakah misalnya ketika grand planning itu dibuat ya, sudahkah diperhitungkan dia akan menghasilkan, menggelontorkan berapa PAD bagi Kabupaten Kuningan? Ya. Sehingga kita bisa planning dari pariwisata, misalnya di Palutungan, kita prediksi mempunyai PAD sekian miliar per tahun. Misalnya apakah 38 miliar, apakah 40 miliar, dan sebagainya. Kemudian kan ketika berbicara pariwisata, kita juga berbicara masalah dampak, Kang Deden. Dampak dari pariwisata, dampak positif, misalnya menyerap banyak tenaga kerja. Contoh misalnya, nggak apa-apa ya saya sebut nama, misalnya di atas itu kan ada beberapa tempat makan kayak gitu, kopi, restoran. Ya, ternyata pemberdayaan penduduk lokalnya itu banyak, kan? Banyak di sana. Itu kan juga satu dampak yang bagus, begitu ya. Jadi jangan sampai masyarakat hanya nonton aja cenah rame kadi teh, tapi belanja ke warung sepi, gitu ya. Nah, itu yang belum digarap, bagaimana kerjasama tempat pariwisata itu dengan usaha penduduk lokal setempat. Contoh gini, Kang Deden, kalau misalnya di Lembang, ya, makanan-makanan yang berbasis kearifan lokal itu di sana terakomodir. Contoh susu. Susu murni segala macam ya. Ada mulai dari susu murni, kemudian susu olahannya sampai bolu susu. Kuningan enak atas dah, Chan. Ya, sempat ayah muncul tenggelam. Nah, itulah mungkin yang perlu dirumuskan gitu ya. Jadi para pendahulu kita itu sekarang sudah melakukan perintisan ya, Kuningan wisata didinya. Nah, ini coba kita maksimalkan. Andai kata ada kurang, kita tinggal sempurnakan. Nggak usah dicela gitu ya. Andai kata misal ada yang salah, kita perbaiki. Ya nggak usah didiskreditkan. Gitu. Jadi intinya
satu melakukan pemetaan. Nah, setelah melakukan pemetaan, Kang Deden, baru kita dari mulai konsep. Tatanan strategis kadang-kadang itu sering terlupakan, dikalahkan oleh tatanan praktis. Ya. Tatanan strategis itu kita berpikir ya, misalnya pemberdayaan satu desa. Kita plot, apakah kita plot itu 5 tahun atau 10 tahun dengan targetan antaranya seperti apa saja gitu. Nah, kenapa tataran strategis itu penting? Karena tataran strategis itulah yang menjadi role model atau roadmap yang dimiliki oleh tiap-tiap village atau tiap-tiap desa tersebut, sehingga ini juga bisa menjadi salah satu acuan siapapun pemimpinnya, berganti pemimpinnya ya, acuan kita udah sampai di mana, roadmap tiap-tiap. Jangan sampai terkalahkan tatanan strategis tadi oleh tatanan praktis. Tatanan praktis beginilah, no penting mah orang hayang nyangu begitu. Sok ane jual beli we, misalnya gula begitu ya. Gitu, ya. Nah, itu juga tatanan praktis dan pragmatis itu penting. Tapi bagaimana kita mengalokasikan sok aya nama jang kadapurna sakieu misalnya jang kayak kanggo pengembangan sakieu. Jadi hal-hal seperti itu menurut saya dilakukan oleh orang-orang yang memang mempunyai perencanaan, baik itu dilakukan oleh misalnya teman-teman dari akademisi begitu ya, atau misalnya ada kemitraan yang pentahelix itu kan bisa saja, bisa dari pengusaha begitu. Sekali lagi ini keseriusan tingkat tinggi kan Deden. Kalau misalnya programnya mungkin berjalan ada hambatan eureun, nggak ada dana eureun, itu juga menurut saya mah dampaknya mungkin nggak akan besar. Ya kalau dari obrolan kita kayaknya Dokter Asep ini, Dokter Aher sudah pantas lah untuk mencalonkan bupati kayak gitu. Iya, saya nyalon kemarin sudah bismillah di Aini. Jadi nyebut merek. nyalon rambut. Di Aini apa di Alea? Ya di Alea bener. Di Alea. nyalon. Jadi Kang Deden, tapi nggak punya minat ya ke arah sana? Enggak. Sampai sekarang saya nggak ada mencalonkan. Nggak ada, Kang Karena Deden. pensiunnya masih berapa tahun sih itu? Sebetulnya bukan masalah pensiun. Bukan. Kalau masalah pensiun bisa cuti di luar tanggung. Jika Kang Ridwan Kamil juga kan begitu. Beliau juga ASN. Ya, cuti di luar tanggungan nggak jadi masalah. Iya. Bukan masalah itu. Kalau saya mah meragap diri aja, saya belum punya kompetensi yang sekiranya bisa itu. Tapi kalau misalnya dari segi pemikiran yang sekiranya bisa dikontribusikan, insya Allah siapapun pemimpinnya, Kang Deden, waktu zaman almarhum juga dengan Pak Acep gitu ya, saya sebagai ketua ID, Kang Deden apalah bagaimana saya seminggu nggak mandi, misalnya ketika zaman COVID gitu ya. Zaman COVID. Waduh, kita juga sama, karena saat itu kita berkontribusi dalam bidang kesehatan ya, kontribusi di sana gitu. Jadi menurut saya sih mungkin ya yang paling bagus nanti para akademisi nanti merumuskan. Para akademisi mohon merumuskan peningkatan PAD itu seperti apa, bagaimana, baik itu dari sekali lagi ya, tatanan strategis atau tatanan praktis. Kemudian setelah dirumuskan bagaimana meningkatkan PAD itu, kayaknya ini juga perlu ya didesimasikan terhadap nanti tuh para calon-calon. Mohon seberapa besar beliau itu, satu mempunyai strategi, yang kedua mempunyai komitmen. Ya, karena kalau strategi aja komitmennya masih kurang, itu juga mungkin dampaknya akan biasa-biasa aja. Nah, kemudian kalau secara pribadi saya juga berharap kepada pemimpin siapapun nanti, kan ini mah nggak ada tendensi ya, saya tetap netral sebagai ASN. Itu mempunyai circle yang banyak di luar. Kalau misalnya circle-nya banyak di luar, itu bisa membawa produk kuningan keluar, juga bisa membawa investor dari luar ke dalam begitu ya. Perbanyak circle yang di luar. Nah, ini juga menjadi leverage yang bagus menurut saya. Usia muda tua gitu. Nah, nggak masalah bagi saya. Yang penting kompetensi, sama komitmen gitu.
komitmen. Karena jadi pemimpin daerah itu ada suatu wakaf ilmu, wakaf waktu, wakaf tenaga, begitu ya. Dan insya Allah saya pikir di antara kandidat-kandidat yang muncul itu ada, Kang. Ada. Inisialnya? Nggak ada inisial, nggak ada inisial, ada saya pikir ya. Tapi serius nih Pak, serius. Kalau misalkan nih banyak yang mendorong gitu kan, pastilah gitu kan. Misalkan Pak Dokter Aher ini banyak yang mendukung untuk maju mencalonkan. Bahkan ada partai yang meminang, gimana nih Pak? Ya kalau beberapa hari yang lalu juga ada Kang Deden. Mohon ada berapalah pokoknya mas saya nggak akan sebut. Cuma saya berbicaranya begini ya. Pertama cek orang mah ngaca diri itunya bisa naon sih si Asep teh ya. Yang kedua kita juga melihat ketika dilihat di teman-teman yang muncul itu mempunyai potensi sangat bagus ya, menurut saya sudah aja dukungnya itu karena menurut saya begitu ya. Jadi sampai saat ini ya saya tidak mempunyai niat gitu ya, bukan tidak tertarik untuk berkuasa gitu ya. Bukan tidak tertarik untuk berkuasa karena kan manusia itu diciptakan sebagai khalifah gitu ya, sebagai khalifah. Jadi kalau lihat dari ngukur diri rasanya saya mah belum gitu Kang Deden. Belum menjadi yang menilai kan mungkin orang lain nih Pak Dokter. Ya mungkin. Ternyata hasil penilaian mayoritas misalkan, wah ini udah layak lah seperti itu. Iya. Tetap enggak ya. Sampai saat ini enggak ada. Ya kalau ada pemikiran saya ikut nyumbang pemikiran begitu. Cuma mungkin memang masukan untuk ke depan proses alih ide pemikiran itu kayaknya harus lebih diwadahi lebih besar lagi Kang Deden. Alih ide. Bisa dijabarkan nih Pak. Jadi begini, saya pernah ngobrolnya, nggak apa-apa nyebut namanya. Misalnya kita pernah diskusi itu sampai malam dengan Pak Haji Tatang, Tatang Soeharta. Banyak dibahas deh, Hisana ya. Beliau sekarang lagi mempraktekkan lahan yang tandus, lahan yang tidak produktif menjadi lahan yang mempunyai produktivitas tinggi. Gitu ya. Beliau mengkaji nih di Kuningan begini cenah ya. Kemudian kalau misalnya lahan yang tidak produk saja bisa ditanam ini, misalnya beliau kan sekarang nanam durian setelah kemarin jambu kristal itu ya. Durian itu ternyata dalam satu kilonya itu ya, kayak misalnya satu jenis durian ya, ayah bawor, ayah musangking gitu ya, satu butir yang 1 kilo itu kan harganya itu di atas 500.000 Kang Deden. Ya beliau juga mencontohkan ini lahan tidak produktif loh. Yang dulunya dijadikan ilalang gitu ya, di Ciawi itu ya. Ternyata di tangan beliau itu menghasilkan. Kan sudah mulai ada berbuah gitu. Beliau mencontohkan demikian. Jadi kalau ide-ide seperti itu ya, baik ide itu praktis atau ide itu dalam akademis ya, semestinya ini bisa mendapat wadah yang lebih luas, perhatian yang lebih luas, dan keseriusan yang lebih tinggi. Bukan hanya didengarkan, bukan hanya ditampung, bukan hanya sekedar rekomendasi, tetapi punten itu dikaji supaya ini menjadikan salah satu bentuk kasih sayang ya dari para akademisi, dari para pengusaha gitu ya. Mudah-mudahan solusinya itu diantaranya di sana begitu. Ya pokoknya itu keinginan bagaimana ide-ide itu bukan hanya difasilitasi tapi lebih diseriusi supaya mempunyai kontribusi yang nyata dan orang juga memberikan ide itu kan hasil dari pemikiran ya, apalagi kalau misalnya dari kajian akademisi ditambah dengan para praktisi gitu ya, gitu Kang Deden bacanya. Oke, Pak Her nih kayaknya menarik sih kalau misalkan kita lanjut episode itu ya.
kalau rutin boleh nggak? Kayaknya banyak materi, bukan hanya kesehatan aja, kayaknya wawasan-wawasan yang banyak yang masih dipendam nih sama akhir deh. Ya, mudah-mudahan ada apa namanya ya, ada sedikit ide-ide yang bisa terungkapkan sehingga walaupun ide itu belum bagus atau belum sempurna, tapi paling tidak merangsang orang untuk memberikan ide-ide lain sehingga lebih disempurnakan gitu kan, Dede. Mohon manawi gitu kapayuna bilih di ulem deui nih. Akhir. Ya, mudah-mudahan ayu uswa Kang Dedennya. Amin. Manawi kitu hatur nuhun. Mohon hatur nuhun Kang Deden. Pak Dokter mohon. Ya. Dan pemirsa, itu mungkin obrolan kita nih, bincang-bincang santai, banyak hal yang kita bahas tadi, termasuk yang tadi sosial politik nih banyak masukan ternyata. Dan beliau ini tetap menjaga netralitas ya Pak sebagai ASN. Terima kasih nih pemirsa, kita kembali nanti di podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.